Saya sesuai dengan namanya ya, nama Batik Muara Takus Kampar. Saya di sana mengambil potensi daerah, yaitu kita semua kenal dengan sejarahnya Candi Muara Takus Kampar, supaya menjadi terkenal. Sehingga saya membuat nama Batik Muara Takus Kampar ini di ikon batik saya. Jadi sesuai dengan motif-motif batik saya itu ada juga motif candi, apa-apa yang ada di Kabupaten Kampar, itulah yang saya angkat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik dimanapun berada. Nah, hari ini masih di Rio Expo 2022, tentunya di podcast Haidir Tanjung Diskominfotik Provinsi Riau, bersama saya Dwi Cut Diana Putri. Nah, hari ini nih Icut lagi bersama Ibu Lasvita, yaitu dari Batik Muara Takus Kampar. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Bu? Baik. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik saja Bu ya. Ibu langsung datang dari Kampar kah atau udah stay di Pekanbaru nih? Tadi berangkat dari Bangkinang jam setengah 12. Berangkat dari Bangkinang jam setengah 12. Nyampainya tadi jam pas sholat Jumat. Oh, pas sholat Jumat. Wah, berarti cepet ya sekarang cepat. ya. Iya, akses Pekanbaru Bangkinang tuh udah cepet karena ada tol ya Bu ya. Iya, benar sekali. Jadi Ibu Lasvita bisa bolak-balik Pekanbaru dong dengan cepat ya Bu ya. Nah, berbicara tentang UMKM nih, apa sih latar belakang dari Batik Muara Takus Kampar ini Bu? Latar belakangnya Batik Muara Takus Kampar, karena saya melihat potensi dan saya di situ untuk memperdayakan anak-anak yang pernah dilatih membuat batik. Penampungan mereka pada waktu itu belum ada. Jadi saya himbau mereka untuk bergabung dengan saya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah pada sukses sesuai dengan harapan mereka untuk membatik di Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Kampar, tepatnya di kota mana Bu? Di Kota Bangkinangnya. Di kota Bangkinangnya langsung ya Bu ya. Kota Bangkinangnya langsung. Nah, ini kan namanya Batik Muara Takus Kampar. Apakah di motif batiknya cuman Muara Takus kah atau ada motif-motif batik lain yang mengangkat Kabupaten Kampar nih Bu? Saya sesuai dengan namanya ya, nama Batik Muara Takus Kampar. Saya di sana mengambil potensi daerah, yaitu kita semua kenal dengan sejarahnya Candi Muara Takus Kampar, supaya menjadi terkenal. Sehingga saya membuat nama Batik Muara Takus Kampar ini di ikon batik saya. Jadi sesuai dengan motif-motif batik saya itu ada juga motif candi, apa-apa yang ada di Kabupaten Kampar, itulah yang saya angkat sekarang ini. Selain batik Muara Takus, apakah ada batik ikan apa ya Bu ya kalau di Kampar ya? Di Kampar itu yang paling banyak terbesar sekarang itu kan ikan patin. Ikan patin, ikan patin. Oh iya, ada daerah kampung ikan patin gitu ya Bu ya. Kampung patin. Iya, kampung patin ya benar-benar. Ada batik lapek bugi juga nggak Bu? Lapek bugi belum. Pada tahu Ibu kan punya inisiatif untuk buat batik lapek bugi gitu kan. Gimana tuh Bu? Bisa kali ya Bu ya? Makanya saya sekarang ini kan masih membuat ikon saya itu ikon dari candi, dari ikan. Sekarang kan lagi booming ini kelor. Oh iya, daun kelor. Makanan dari kelor sekarang kan lagi digalakkan dan diminati masyarakat. Ada banyak mengelola makanan dari daun kelor ya Bu ya. Terus apa lagi? Nenas. Oh iya, nenas juga salah satu dari Kampar ya. Iya, benar. Kalau mau ke Kampar lihat keripik nenas tuh banyak ya Bu ya. Di jalan-jalan ya. Tapi itu tetap mengidolakan lope bugi Bu. Ibu harus banget nih buat motif. Nanti kalau Ibu butuh modelnya untuk memperagakan ini batik lope bugi, bisa calling Icut aja gitu. Kominfo siap. Oh iya, siap dukung ya Bu ya. Nah Bu, asal nama produk tadi kan Ibu mau mengangkat Candi Muara Takus nih. Nah,
Sejak kapan sih Bu Ibu mulai membuat batik ini gitu? Saya memulai ini dari tahun 2019. 2019, oke. Ya. Jadi pada saat itu setahun saya mulai itu langsung COVID. Iya, langsung ada pandemi COVID gitu ya. Iya. Itu gimana tuh Bu? Pas waktu pandemi COVID kan Ibu baru mulai nih. Iya. Tiba-tiba sebulan 2 bulan ada COVID. Gimana tuh? Tapi di situ kan karena ini bisa kita antisipasi, Ya. Kita menjaga jarak, tetap juga ada pelanggan pengunjung yang datang, Oke. ya dengan tadi itu dengan menjaga jarak masing-masing gitu. Tapi selama COVID itu profit batik Kampar ini gimana Bu? Pada waktu COVID itu kurang lah. Kurang. Kurang. Mungkin semuanya merasakan juga ya Bu ya, Iya, apalagi semua. UMKM ya Bu ya. Iya. Iya, benar sekali. 2019 sebelumnya latar belakang seorang Ibu Lasvita ini apa sih gitu? Ya kalau latar belakang saya itu sebetulnya karena saya aktif Ya. pada saat itu di organisasi wanita. Waduh. Organisasi wanita. Keren. Pernah saya jadi ketua IWAPI. Oke, ketua IWAPI Kabupaten Kampar. Ya. Ketua IKA Boga. Ika Boga juga. Iya. Berarti jago masak nih. Iya. Aduh, pengen dimasakin. Bu, nanti kalau misalnya diundang Diskominfo lagi bawain ya lo kayak Bugi ya buat Icut ya. Iya, terus latar belakangnya apa lagi Bu? Itu saya di wakil ketua GW. Ya. Dan waktu itu pada zaman itu saya sekretaris Dekranasda. Oke, sekretaris Dekranasda. Iya. Oke, berarti udah kalau dunia perbatikan ini udah jago lah ya Bu. Kapan lagi nih buat apa sendiri, rancangan sendiri ya Bu. Iya. Yang kalau Icut pakai ini apa nih? Batik apa nih? Batik Ikan selain. Ikan patin. Ikan selain, ikan slice, ikan patin. Ikan patin nih, Ikan batik ikan patin, patin nih batik warna gambar ikan lucu patin. ya. Iya. Ini fix buat Icut ya. Jadi warna-warnanya itu kan sesuai dengan keinginan masyarakat yang Oke. pemesan. Oke. Dia minta warna selera dia yang kita buatin karena banyak ragam warna yang kita bisa angkat sesuai dengan pesanan. Oke, ini batiknya print atau canting Bu? Ada yang canting, ada yang bukan print, Iya. cap. Cap. Oke. Soalnya kan kalau misal beli batik kan suka dibilang nih ini batik print kah, ini batik canting kah, ini batik cap Cap, gitu. iya. Berarti ini ada yang Cap, ada yang canting. ya. Yang canting tuh yang mahal guys, gitu ya Bu ya. Nah Ibu memang tertarik dengan dunia fashion kah atau gimana nih? Memang kebetulan saya hobi fashion. Hobi fashion sama dong kita. Dari muda hobi Oke, fashion. sama. Berarti Icut bentar lagi ngikutin Ibu nih kayaknya. Jadi kalau tidak ada hobi kita di Iya. fashion, mungkin di batik ini pun kita tidak nyambung. Iya benar. Ya, tidak jadi. Tapi karena kita fashion, dengan karya-karya tangan kita sendiri bisa kita tuangkan ke batik tersebut. Gitu. Oke, nah untuk modal pertama nih, biar teman-teman UMKM di luar atau yang pengen juga nih kayak dia jadi fashion juga gitu kan, berkarya gitu. Modal pertama Ibu dulu bisa ceritain nggak awal modalnya itu? Awal mulanya modal saya itu memang modal pribadi semua. Modal sendiri. pribadi, Ya. oke. Saya memang belum pernah dibantu. Iya. Ya pengen juga sih, tapi belum kesampaian ya. Iya. Mungkin yang akan datang mungkin giliran kita akan dibantu Oke. oleh pemerintah setempat Ini gitu. pemerintah Kabupaten Kampar, Kampar. Ini bagus nih. Batiknya mengangkat Ya, Kampar nih. Kampar, Harus ya. disupport ya Bu ya. Jadi pertama memang modal sendiri. Baru sendiri Buka- sampai hari ini. Awal buka itu jual berapa pieces Bu? Kalau perharinya, Ya. perharinya kami membuat sekarang ini rata-rata 20 lembar. 20 lembar per Ya, hari. per hari. Itu per hari 20 lembar. Banyak Bu. Banyak ya. Banyak dengan motif diacak-acak semua Ya, nih, semua diacak-acak. berbagai motif, Iya, beragam motif. Kelihatan sih ini batik Kamparnya nih, motifnya jelas-jelas, motif ikannya jelas, motif nanasnya Ya, jelas, jelas. motif ini Candinya. candi muara takusnya jelas gitu. Jadi ini memang batik Kampar, udah dicep batik Kampar aja nih Ya. udah. Memang ya motif-motifnya ini yang dituangkan oleh Ibu Lasvita ini memang
yang ada ikon-ikonnya Kabupaten Kampar ya Bu. Ya, betul. Apalagi yang belum ya ikon Kabupaten Kampar? Kayaknya Ibu buat air terjun 7 tingkatnya deh. Belum, nanti Mungkin kita belum. lukis. Tadi pokoknya Ijuk Ya. udah request Lapek Buge, Pusing. terus udah request air terjun ya Bu ya. Kayaknya Sawit ada, sawit. Oke, sawit juga ada. Sawit ada. Sawit juga ada. Ada, Kalau iya. Icut ke Kampar itu suka makan ikan kapie. Kapie. Nah, bisa juga itu ya, Bu. Bisa. Bisa juga. Bisa. Nih Icut orang Kampar apa gimana sih gitu. Kayaknya healingnya ke Kampar jadi hafal semua ya, Bu ya. Bisa juga. Nah, Bu, siapa nih target marketing dari Ibu Lasvita sendiri? Marketingnya masih saya sendiri. Sebetulnya pengen sih ada seorang yang betul-betul khusus untuk marketing. Iya. Tapi belum ada yang pas orangnya. Oke, nanti kita carikan ya, Bu ya. Iya, belum ada yang pas orangnya gitu. Target jualannya untuk siapa-siapa aja nih, Bu? Target Untuk semua kalangan untuk kah? semua kalangan. Oke, Di dalam dengan di luar provinsi ada juga orang provinsi ini juga banyak mesan. Iya. Karena harga kita di bawah ini masih bisa lah, Masih harga pasaran terjangkau ya. Iya, masih semua. besar. Kira-kira berapa nih, Bu? Yang Icut pakai berapa nih? 220. Oke, nanti minta rekeningnya, Bu ya. Iya. Transfer aja. Ibu buatnya tuh bentukan kain panjang seperti ini kah atau ada yang bentukan baju nggak, Bu? Kalau dipesan ada yang jadi. Oh, ada Bisa yang kita jadi. ciptakan baju Oke. seperti ini kan kita buat desain kita sendiri. Oke. Itu baju Ibu Irna. Oke, ada yang menggunakan juga. Kemeja-kemeja ada di situ Iya. yang jadi, Uh-uh. yang di situ kita desain sendiri. Oke, jadi Sobat Diskominfo yang Kabupaten Kampar nih khususnya ya, karena Bu Lasvita dari Kampar, kalau mau pesan batik Kampar itu bisa kain atau bisa bentukan jadian kayak baju, kayak long dress juga bisa ya kan. Kalau cewek biasanya kayak kita nih, kayak yang Ibu pakai ya. Organ, Iya, gitu. benar Iya. sekali. Nah, jadi nggak cuma kain panjangnya aja gitu. Iya. Buat celana rok juga bisa ya, Bu ya. Oke, Bu. Nah, bagaimana nih tadi kan udah berbicara masa pandemi, pengurangan baru mulai dari masa pandemi gitu. Setelah masa pandemi, gimana nih? Langsung bombastis kah pemesanan atau gimana? Wow. Ibu langsung langsung wow gitu. Banyak sekali Mbak Icut. Banyak sekali. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Iya. Berarti karya Ibu Setelah- terkenal nih. Ya, di sekarang ini Kampar. aja kami dalam bulan ini mungkin dalam 2 bulan terakhir ini ada 1000 lembar. 1000 lembar dalam Ya, bulan dalam terakhir ini. ini, bulan November ini Bu ya. Oktober November Oh, ini. Oktober 1000. November. Iya. Wah, luar biasa, tepuk Iya. tangan dulu nih Sobat Diskominfo. Emang Ibu Lasvita nih kayaknya penggait batik terkenal di Kabupaten Kampar deh ya. 1000 yang pesan itu dari mana aja, Bu? Dari kalangan semua kalangan, Dari dari semua kalangan. pegawai-pegawai dari dinas-dinas, Oke. semua dari puskesmas, dari guru-guru. Ya alhamdulillah udah semua kalangan dari Menggunakan. masyarakat sudah ini. Nah, itu keren tuh Kabupaten Kampar tuh memanfaatkan UMKM-nya langsung ya. Semua yang kerja di pemerintahan, anak-anak sekolah menggunakan batik UMKM sendiri. Kita dari Kabupaten Kampar banyak promosi, Iya. promosi seperti kami bergabung di Puan Aspek Craft. Oke, bergabung di Puan Aspek. Jadi kami sering fashion show Oke, ke Batam, oke. ke Malaysia. Waduh. Jadi saya juga dibantu promosi sama PJ Bupati kami yang sekarang. Oke, terima kasih Ibu Iya. Bupati. Ya bupatinya, jadi supaya menghimbau semua biar pegawai, biar Iya. masyarakat agar memakai Iya. Produk lokal. Lokal. Ya, benar Itu sekali, dia. luar biasa ini Ibu. Terima kasih ya Bu ya udah membantu UMKM khususnya nih batik ya. Soalnya kan kalau berbicara batik kalau di Jawa oke, batik sangat terkenal di Jawa dengan harganya yang miring. Kalau misalnya di Sumatera batik ini masih bilang pasti mahal Iya, gitu kan. iya. Padahal itu produk lokal guys gitu ya Bu ya. Tapi kualitasnya kan Kualitasnya beda. oke, iya beda.
dengan yang di Jawa. Iya, Beda. karena setiap daerah itu memiliki perbedaan ya kan, biar tahu ciri khasnya ini dari mana gitu ya, Bu. Betul ya, Bu ya. Nah, Bu, gimana nih, Bu? Keseruan Ibu selama ada di dunia fashion ini. Gimana nih rasanya? Rasanya Kan gimana ya? udah ke Malaysia Ya, tadi, udah ke Batam, udah ya. kemana-mana. Ya rasanya gimana lah ya, ada kepuasan tertentu. Ada kepuasan tertentu dengan adanya kita bergabung dengan Ya. komunitas. Ada komunitas. kita batik seluruh Riau. Oke, Ada batik. dari Kuansing, ada Oke, dari iya. Siak, ada dari Pekanbaru, dari Kampar. Jadi kami itu ada komunitas di Puan Aspek Wow, Rap ini. luar Kami biasa. ada gabungan, jadi bisa kami masing-masing. Jadi semua batik Riau itu bisa kami Angkat. Iya, benar gitu. sekali. Itu udah pernah juga nih membahas tentang batik Kuansing. Nah, sekarang lagi membahas batik Kampar. Kira-kira besok kita bahas batik siapa lagi ya? Yang jelas setiap daerah itu ada punya ciri khas batiknya masing-masing. Ya. Kayak ini kan tadi Candi Muara Takus dengan nama batiknya juga batik Muara Takus Kampar gitu kan. Itu menjadi ciri khasnya. Kalau misalnya di Kuansing itu batik apa ya namanya, Bu, ya kemarin ya? Oh iya, batik Nagori Kuansing ya kemarin, batik Nagori Kuansing. Ibu jangan maju ke kamera. Nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya di Kuansing itu namanya batik Nagori Kuansing, guys. Nah, kalau ini nih dia namanya batik Muara Takus Kampar ya, Bu ya. Dan sudah dipakai semua kalangan di setiap daerah, mulai dari anak SD, anak sekolahan, pakai batik daerah masing-masing gitu. Terus pemerintah ya, Bu ya, orang-orang pekerja di kantoran juga menggunakan batik asal daerah masing-masing. Luar biasa sekali. Bank-bank swasta, Bank-bank swasta juga, ya harus seharusnya seperti itu ya, Bu ya. Tiap daerah, karena kita kalau misalnya hari Kamis itu menggunakan batik ya. Kalau di Pekanbaru batik, kalau di Kampar hari apa itu? Menggunakan Kamis batik sama Kamis hari ya. Kamis. Berarti semuanya di Provinsi Riau hari Kamis itu menggunakan batik. Dan kalau misalnya semuanya ke Pekanbaru, kita kan pusat kotanya Pekanbaru, terus dengan menggunakan batik masing-masing dari daerah kan lucu ya, Bu ya. Iya, lucu banget gitu. Jadi keren ya, Bu ya. Luar biasa sekali. Kayaknya itu harus banyak belajar sih sama ibu-ibu tangguh ini. Dan ibu-ibu yang memiliki kreativitas yang tinggi ya, Bu ya. Kapan-kapan bisa dong, Bu, aja Ejot jadi modelnya Ibu nih. boleh. Langsung request. Ini fansnya Kampar soalnya. Langsung request ya, langsung request. Ya bisa kali ya, Bu. Nah, terus Ibu apakah ada minatan untuk ekspor ke luar negeri nggak, Bu, batik-batik ini? Ada dalam waktu kemarin itu kan ada juga kami kerjasama dengan yaitu yang datang mungkin kemarin sudah diwawancarai di sini dengan Amanda Brown itu. Iya, benar. Dia kemarin itu memang sudah ada pesanan-pesanan dari sana. Dari Malaysia. Tinggal kita Iya. membuat karena itu kan walaupun dekat, Iya. tetapi jauh. Kalau hukum mereka dengan hukum kita berbeda. Iya, benar. Karena udah ke sana itu kan sudah ekspor. Iya, ekspor. Harus Ekspor. ada perizinannya ya, Bu, sudah. ya. Jadi bagaimana hukumnya nanti, bagaimana nanti ini itu kita masih menjajaki. Kalau sekedar mengiring barang, kalau sekedar barang, kesiapan kita siap. Siap. Ya, Kami siap ngirim Ya. barangnya, tenang aja. Ya cuman Perizinannya. bagaimana nanti perizinannya. Oke. Nah, itulah yang Nah, kita ini kayaknya gitu. pemerintah harus dukung Ya, nih. Pemerintah ya harus itu. dukung nih biar batik kita ekspor ke luar negeri, biar Ya. terkenal jadi Muara Takus kita, benar ya, Bu ya? Kemarin itu ada juga tawarannya sih 100 kemeja yang Waduh, jadi. luar biasa. Cuman saya mikir bisa kita buatin, cuman tadi itu legalitas kita nanti bagaimana ke sana dan kerjasamanya bagaimana, karena hukum di daerah dia dengan hukum di daerah kita berbeda. Nah itu, jadi jangan salah buru-buru kita melangkah. Tentu itulah yang sekarang kita jajakin dari dipelajari nih, gimana ya, Bu ya? Ya mudah-mudahan nanti pemerintah kita daerah Riau membuat kemudahan membantu kita untuk melancarkan kita ke negeri jiran. Amin, Ya. amin. Doain ya semua sobat Diskominfo nih biar batik kita ekspor ke luar negeri, biar terkenal Riau ya, Bu ya. Nah, keren sekali nih, Bu. Nah, tahun berapa nih, Bu, Ibu itu
memikirkan semuanya nih? Aku pengen, kan tadi mulai 2019. Ya. Sebelumnya pasti ada dong rancangan-rancangan nih, Ibu pengen banget nih kapan ya aku mau keluarkan batik-batik ini gitu. Ya sudah lama sih, 2 tahun sebelum saya buka sudah ada keinginan kita untuk membuka karena kita ada di situ hobi untuk passion, maunya lain dari yang lain yang kita bikin ini. Awalnya kan saya membuat di tanjak. Ya, oh tanjak. Oke. Jadi seperti tudung saji khas Kampar, khas Melayu Kampar. Tudung sajinya dari apa? Ya kita buat sendiri dari kain buludru. Oh, kain buludru. Iya. Yang dibuat motif-motifnya Kampar. Ya contohnya kan ada juga di motif baju saya ini seperti ini. Tudung sajinya itu kan untuk menutup makan bejambau. Oke. Oh, makan bejambau. Iya, itu tata cara makan adat di Kabupaten Kampar ya. Iya. Jadi tutup dulang. Oh iya, tutup dulang. Dulang Iya. itulah yang kita ciptakan dari awal terus berangsur-angsur ke batik. Wah, luar biasa sekali, sangat kreatif ini ya ibunda kita ini ya. Nah nih Bu, bagaimana kalau misalnya ada yang mau jadi reseller nih di Kabupaten Kampar? Dari mana aja, misalnya dari Pekanbaru dia mau jadi reseller nih, ngambil barang Ibu, bisa nggak? Gimana nih caranya? Boleh. Mungkin Sobat Diskominfo pengen tahu gitu. Boleh. Saya sangat setuju. Berarti bisa ya Bu ya? Bisa kerjasama dengan saya. Itulah kayak kemauan saya itu supaya meluasnya pemasaran memakai batik kita. Saya di situ sangat terbuka. Siapa saja yang memasarkan, ayo rame-rame kita mengangkat daerah Riau ini. Siapapun orangnya sepanjang masih harga itu, iya benar, bisa kita masih bisa reseller. Nah buat Sobat Diskominfo yang mau reseller nih masih bisa nih. Ibunya sangat-sangat antusias nih. Ayo nggak apa-apa, datang aja ke kita ke Kampar ya Bu ya. Itu alamatnya di mana Bu? Alamatnya di Jalan Letnan Boya, ada gang masjid sebelah rumah dinas Wakil Bupati. Oke, alamatnya di sebelah Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Kampar ya. Jangan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis ya, Kampar. Kampar ya Sobat ya. Nah Ibu, terakhir nih karena waktu kita sudah habis, mungkin Ibu bisa ngasih tips and trick untuk para UKM dan untuk masyarakat serta pemerintah nih dalam fashion. Saya mengasih tips semua dengan semaraknya sekarang pembatik-pembatik pemula sangat banyak. Cuma saya mengharapkan kepada mereka agar jangan saling mencontoh produk satu sama lain. Karena kita ini kan sudah dihakikan, sudah hak cipta kita sudah ada. Jadi mari kita membuat hak cipta kita sendiri, siapapun orangnya. Ayo kita berbuat kreasi masing-masing, jangan karya orang yang kita contoh. Itu aja himbauan saya kepada semua pembatik-pembatik yang ada di Riau. Jadi jangan ada saling merugikan. Mari kita sama-sama mengangkat Riau ini dengan karya masing-masing. Wah, luar biasa. Kalau untuk pemerintahnya sendiri Bu? Kalau untuk pemerintahnya sendiri, alhamdulillah, mari kita tetap dukung UMKM, yang mana UMKM inilah yang membangkitkan ekonomi daerah kita sendiri. Karena apa? Pekerja ini supaya sejahtera. Kalau terus-terus kita produksi, alhamdulillah menambah tenaga kerja yang mana kita sekarang dari 6 menjadi 10, dan 10 menjadi sekian supaya ada peningkatan ekonomi masyarakat. Oke, luar biasa sekali Bunda Lasvita. Terima kasih ya Bu ya udah main-main nih di podcast Haidir Tanjung Diskominfotik Provinsi Riau. Dan buat Sobat Diskominfo, selalu pantengin YouTube channel kita ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Dwi Diana Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hit 'em up.